Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Della Rianti. Kali ini aku akan berbagi informasi lagi mengenai manajemen lagi, yaitu pasar persaingan sempurna, oligopoli, dan juga game teori. Untuk yang mau tahu lebih lanjut, simak videonya. Jangan lupa di like dulu, subscribe dan komen, dan juga di share. Oke, yang pertama aku akan ngejelasin dulu tentang pasar kompetitif atau yang lebih dikenal dengan pasar persaingan sempurna, di mana di situ terdapat struktur pasar, ada penjual dan pembeli, dan produk yang dijual pun bersifat homogen atau sama, dan di sana juga penjual sebagai price taker atau penetapan harga. Berdasarkan informasi dari pengertiannya tadi, sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada 3 karakteristik yang terdapat dalam pengertian dari pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama ada penjual dan pembeli, dan yang kedua dia barang yang dijual atau produk yang dijual itu bersifat homogen atau sama, dan yang ketiga yaitu bebas keluar pasar. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna? Yang pertama yaitu terdapat penjual dan pembeli. Yang kedua, kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Yang ketiga yaitu barangnya bersifat homogen. Yang keempat, pembeli dan penjualnya memiliki informasi lebih atau pengetahuan lebih tentang pasar sempurna itu. Yang kelima, yaitu perpindahan sumber ekonominya yaitu bersifat sempurna. Dan yang terakhir, banyaknya perusahaan kecil. Terus, apa sih kelebihannya? Yaitu yang pertama, persaingan ketat sebab mereka sama-sama menjual produk yang sama. Kemudian kelebihan yang kedua, mereka tidak perlu memasang iklan karena ada saya bahas tadi bahwasannya produknya sama, jadi nggak perlu lagi kita memasang iklan. Dan yang ketiga, harga dari produk tersebut stabil. Selanjutnya, pembeli bisa bebas menetapkan dia mau beli di mana nih untuk produk yang akan dia beli. Dan yang terakhir yaitu mendorong efisiensi. Kalau kelebihan, mari kita membahas tentang kekurangan. Nah, kekurangan dari pasar persaingan sempurna yang pertama adalah minimnya inovasi dalam produk tersebut. Dan yang kedua, pembeli itu cukup kesulitan untuk menentukan produk mana yang akan dia beli karena setelah itu timbullah penyebaran yang tidak sama antara pembeli dan penjual di dalam proses pasar tersebut. Baiklah, selanjutnya aku akan ngasih tahu kalian 2 contoh singkat saja mengenai pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama pasar modal atau bursa efek, yang kedua yaitu pasar-pasar sayur-sayuran. Oke, selanjutnya aku akan ngebahas lagi tentang oligopoli. Oligopoli sendiri adalah struktur pasar di mana beberapa perusahaan memimpin suatu industri dalam perusahaan tersebut, menetapkan harga lebih tinggi dari biasanya ada lebih banyak persaingan tidak sempurna. Nah, oligopoli sendiri ini pasar persaingan tidak sempurna dikarenakan banyaknya pembeli atau konsumen daripada produsen. Tujuan dari pasar oligopoli ini sendiri adalah agar konsumen lebih leluasa memilih produk-produk yang mereka inginkan. Nah, ciri-ciri dari oligopoli sendiri yaitu yang pertama, 2 produsen atau lebih, dijual homogen, kebijakan produsen utama menjadi acuan, harga barang hampir sama, pasar tersebut susah dimasukkan oleh produsen baru, yaitu kita harus memiliki strategi yang matang di dalam pasar oligopoli tersebut. Oligopoli sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, pasar oligopoli murni atau homogen, yaitu pasar oligopoli terdiferensiasi. Yang kedua, pasar oligopoli non-kolusi. Dan yang terakhir adalah pasar oligopoli kolusi. Apa sih kelemahan dari pasar oligopoli ini sendiri? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa produsen yang baru susah untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Yaitu produsen utama sangat mempengaruhi berjalannya pasar tersebut. Tiga, seperti yang sudah saya singgung bahwa kita harus memiliki strategi marketing yang benar-benar matang dan benar-benar bisa bersaing dengan produsen-produsen lainnya. Ini kan sudah saya jelaskan bahwa oligopoli ini merupakan salah satu pasar persaingan tidak sempurna. Nah, contohnya adalah rokok, di mana produk rokok ini kan di Indonesia banyak sekali peminatnya, tetapi produsen dari rokok tersebut sedikit atau minim. Bisa disebut dengan pasar oligopoli. Nah, para produsen dari rokok tersebut agar para konsumen tidak kabur atau tetap membeli rokoknya, maka mereka mengembangkan variasi
dari produk rokoknya tersebut, sehingga konsumen tetap membeli produknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang game theory atau yang lebih kenal dengan teori permainan. Di sini menurut Dimyati pada tahun 1992 bahwa teori permainan ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pada saat kedua belah pihak atau lebih berada pada satu konflik, maka pihak-pihak yang bersaing ini diasumsikan bahwa ini akan bersifat rasional dan cerdas, di mana artinya bahwa masing-masing pihak akan melakukan sesuatu strategi yang rasional untuk memenangkan persaingan tersebut. Dan di antara masing-masing pihak ini mengetahui bahwa strategi dari pihak lawannya. Selanjutnya pihak ini yang disebut dengan pemain. Apa sih tujuan dari game teori ini? Game teori ini bertujuan untuk menganalisis suatu pengambilan keputusan dari persaing yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau orang yang berkepentingan. Kegunaan dari teori permainan ini adalah metodologi yang disediakan, struktur dan menganalisis pemilihan strategi. Lantas selanjutnya, ada beberapa unsur-unsur dalam game teori ini, yaitu ada 5. Yang pertama jumlah pemain. Yang kedua ganjaran atau strategi pemain. Dan yang keempat adalah matriks dari permainan. Dan yang terakhir adalah panah atau saddle point. Selanjutnya di sini ada contoh, bisa teman-teman baca sendiri. Di sini saya berikan contoh singkatnya saja. Baiklah teman-teman, itu adalah 3 materi yang sudah saya jelaskan secara singkat. Semoga video ini membantu teman-teman dan juga semoga video ini membawa manfaat lebih kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.